Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lulu Khadijah. Di video kali ini aku akan menceritakan perjalanan membacaku di tahun 2021. Di tahun 2021 aku hanya mengikuti satu reading challenge, yaitu Goodreads. Buat kalian yang suka baca buku, pasti tahu ya, Goodreads ini adalah salah satu platform yang mewadahi para pembaca buku untuk memberikan ulasan atau reviewnya. Di situ juga kita sebagai pembaca bisa memberikan rating antara 1 sampai 5 untuk sebuah buku. Aku udah mulai reading challenge ini sejak beberapa tahun belakang, namun baru benar-benar menghitung gitu, benar-benar menyadari apa aja sih yang aku baca. Jadi selain dari Goodreads Reading Challenge ini, aku juga membuat satu Excel sendiri berisikan buku-buku yang udah selesai aku baca. Isi Excelnya itu apa aja? Yang pertama ada tentunya judul bukunya, penulisnya itu siapa, kemudian ada genre bukunya, selanjutnya ada bahasa buku yang ditulis itu apa. Sejauh ini aku baru bisa membaca buku dengan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Aku juga menuliskan apakah buku itu berupa series atau berdiri sendiri. Ada juga apakah buku itu aku beli atau aku pinjem. Ini juga bisa membantu aku untuk nge-track ya, gimana sih pengeluaranku dalam membeli buku itu. Masih ada 2 informasi lagi yang aku catat, ada gender dari penulisnya. Nah, yang terakhir aku juga melihat penulis itu berkebangsaan mana. Untuk reading challenge dari Goodreads itu hanya memberikan tantangan kepada kita, berapa sih buku yang akan kita baca dalam setahun. Aku di awal tahun sudah memberikan target kepada diriku sendiri sebanyak 48 buku yang wajib aku selesaikan di tahun 2021. Perhitungannya, dalam 1 bulan itu kan ada 4 minggu nih. Nah, 1 minggu aku targetnya bisa menyelesaikan 1 buku. Jadi 4 dikali 12 bulan, akhirnya 48 buku kan itu. Ternyata seiring berjalannya waktu, target itu tuh udah tercapai bahkan sebelum tahun 2021 selesai. Di Goodreads Reading Challenge, kita bisa edit nih apakah mau menaikkan target baca kita atau diturunkan, biar kita yakin gitu apakah itu bakal tercapai atau enggak. Karena menurutku tuh untuk mencapai sesuatu itu ada suatu rasa kebanggaan tersendiri, meskipun itu nggak ada reward dari siapapun, tapi bisa menjadi suatu kepuasan tersendiri. Oh, ternyata nih dalam setahun aku bisa membaca buku segini-segini, dan ada insight yang udah aku dapetin dari buku itu. Mau tahu nggak berapa banyak buku yang selesai aku baca di tahun 2021? So, the answer is 114 buku yang udah selesai aku baca. Cukup bangga sih, karena ini tuh 2 kali lipat dari target awal, bahkan lebih ya. Aku akan nge-breakdown dari kategori-kategori yang udah aku sebutin tadi di awal, buku-buku apa aja sih yang udah aku baca. Kalau untuk judulnya, aku nggak bisa panjang lebar menyebutkan satu persatu ya, karena akan menghabiskan durasi dari video ini. Kalian bisa cek di akun Goodreads aku, nanti aku tuliskan di description box. Yang pertama, dari segi genre, aku membaginya menjadi fiksi dan non-fiksi. Dari buku-buku yang aku baca itu, ternyata aku lebih banyak membaca fiksi daripada non-fiksi. Untuk alasannya sendiri kenapa? Karena sebenarnya sejak awal aku suka baca, aku
suka bacanya tuh novel gitu, dan itu masih kebawa sampai sekarang. Di sini aku juga menyadari bahwa aku tuh perlu untuk memperkaya pengetahuan dengan membaca buku-buku non-fiksi. Jadi di tahun 2022, salah satu targetku adalah bisa membaca lebih banyak buku non-fiksi. Nah, selanjutnya ada apa ya, genre. Tadi kan udah fiksi sama non-fiksi. Mungkin itu jenis buku ya. Kalau ini genrenya. Karena tadi aku lebih banyak baca buku fiksi, dan genre yang aku banyak baca adalah dari romance. Kelihatan banget ya sih, aku tuh suka banget baca buku novel romance gitu. Mungkin karena di novel romance itu hal-hal yang nggak tahu akan terjadi di aku kapan, itu aku bisa membacanya gitu. Jadi seolah-olah aku menjadi salah satu dari karakter fiksional buku itu, dan aku benar-benar menikmati membaca novel romance gitu. Meskipun kehidupan percintaanku tidak terlalu bagus. Untuk gender penulis, ternyata aku lebih banyak baca buku yang ditulis oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Aku nggak terlalu menemukan perbedaan bagaimana laki-laki dan perempuan itu menulis ya. Mungkin lebih ke gaya menulisnya gitu. Sedangkan dari sudut pandangnya itu ya tergantung dari jenis buku apa yang kita baca gitu. Selama ini aku belum pernah menemukan buku-buku, atau mungkin aku sendiri ya yang kurang memberikan kesempatan untuk membaca buku-buku yang fokus ke gender. Untuk kebangsaan penulis, aku lebih banyak membaca buku-buku yang ditulis oleh penulis Indonesia. Hal ini masih berkaitan juga dengan bahasa buku yang aku baca itu juga mayoritas masih bahasa Indonesia. Kenapa? Karena aku sendiri masih merasa lebih mudah menikmati buku-buku berbahasa Indonesia dibandingkan bahasa Inggris. Terus buku-buku bahasa Indonesia itu secara culture atau budaya itu lebih bisa relate gitu daripada yang di luar negeri. Selain itu, membaca buku-buku bahasa Inggris memaksa aku untuk memberikan fokus lebih, karena selain aku harus memahami bacaannya, aku tuh harus ngerti dulu nih arti atau konteks dari kata-kata yang ditulis dalam bahasa Inggris. Dan kabar baiknya, apakah aku lebih banyak baca buku beli atau pinjem? Ternyata aku lebih banyak pinjem. Thanks to e-reader yang udah aku beli. Aku udah pernah tulis ulasannya dan juga membuat review YouTube-nya tentang e-reader yang aku pakai. Nanti bisa ditonton ya. Di e-reader ini aku pasang aplikasi Gramedia Digital. Thanks to that, I read a lot of books for not free but cheap. Jadi murah, untuk langganannya tuh nggak terlalu mahal, terjangkau, dan pilihan bukunya itu banyak gitu. Karena Gramedia Digital itu isinya buku-buku yang dikeluarkan oleh penerbit Gramedia Group yang itu banyak banget. Terakhir, is it a series or stand-alone book? Aku lebih banyak membaca buku-buku yang berdiri sendiri, karena kalau ngikutin series itu aku nggak terlalu sabar dan kadang-kadang bosen gitu dengan tokohnya yang itu aja. Sedangkan kalau stand-alone itu aku bisa baca kapan aja, nggak harus ngikutin buku 1, buku 2, buku 3 gitu. Meskipun ada nih beberapa penulis yang seriesnya itu aku ikutin banget, seperti misalnya Tasaro GK, penulis dari series Muhammad, kemudian ada Al-Masih, kemudian ada apa tuh ya yang covernya warna pink, aku lupa, nanti coba aku masukin di sini ya. Itu aku suka banget sama series-seriesnya dia. Kemudian untuk yang penulis perempuan itu Dewi Lestari, Ibu Suri, pasti kalian udah tahu sendiri kan. Apakah aku akan memberikan buku terbaik dan buku terburuk yang aku baca? No, I don't really want to judge any book
But aku akan memberikan 2 buku yang memberikan kesan mendalam setelah aku baca. Yang pertama nih, buku fiksi. Buku ini ditulis oleh seorang berkebangsaan Amerika Palestina, yaitu Etta Froom, berjudul A Woman is No Man. Ketika baca buku itu, aku merasa begitu marah, tertohok, terus pokoknya tuh ada perasaan kenapa sih perempuan diperlakukan seperti ini. Karena buku ini menceritakan tentang lingkaran setan yang membuat seorang perempuan muslim itu seolah-olah nggak berdaya gitu. Dia nggak boleh melanjutkan pendidikan tinggi, kemudian ketika menikah harus ada di rumah, nggak boleh melanjutkan mimpi-mimpinya apa, nggak boleh bercita-cita apa gitu, harus nurut sama suami, apapun yang dilakukan suami itu benar, apapun yang dilakukan suami, kemudian seorang perempuan atau istri diperlakukan seperti apa, itu karena bukan sayang sih, tapi lebih ya udah memang sewajarnya istri itu diperlakukan apapun suami itu berhak gitu. Sampai suatu ketika salah satu tokoh dari buku ini tuh meninggal, tetapi cara meninggalnya itu, penyebab meninggalnya ditutup-tutupi gitu. Jadi tokoh utamanya itu ada 3 anak perempuan dari tokoh utama yang meninggal ini, kemudian mertuanya dari yang meninggal ini. Jadi ini istilahnya 3 generasi gitu ya, nenek, ibu, kemudian anak. Nah, ceritanya anaknya itu mencari tahu nih penyebab kematian ibunya apa, yang ditutup-tutupin sama neneknya. Setelah si anak ini tahu penyebab kematian ibunya, dia kabur dari rumah yang dia tinggali bersama neneknya. Pada akhirnya dia menemukan jawaban dan dia bertekad untuk nggak bernasib sama dengan ibunya ini. Di situ aku merasa, oh ternyata tuh masih banyak perempuan-perempuan seperti itu yang dia nggak bisa sekolah tinggi, kemudian dijodohkan, itu nggak bisa memilih harus suami yang seperti apa, dan pada akhirnya di rumah pun dia merasa depresi, namun nggak sadar kalau itu tuh depresi. Justru karena lingkungannya yang muslim, konservatif, itu dia dianggap kerasukan jin gitu. Itu membuatku merasa sebagai seorang perempuan itu kita harus berdaya. Berdaya itu bukan berarti kita berontak gitu, tapi ada hal-hal yang memang kita boleh loh untuk lakukan gitu. Menjadi perempuan itu nggak menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang kita sukai dan tentunya bermanfaat buat sekeliling kita gitu. Sampai saat ini aku masih merekomendasikan kalian membaca buku itu karena benar-benar akan merasakan gimana sih rasanya jadi perempuan di tengah-tengah muslim konservatif yang semuanya itu menunjukkan atau mempunyai value bahwa laki-laki itu di atas perempuan. Untuk buku kedua yang aku rekomendasikan yaitu dari Bill Gates, How to Avoid Climate Disaster. Di sini menurutku kenapa menarik? Dia menggabungkan isu tentang perubahan cuaca ekstrim dengan teknologi. Dan di awal buku itu dia udah memberikan statement dengan jelas. Buku ini tuh tujuannya apa? Buku ini tujuannya agar kita tahu nih, kita harus fokus ke angka 0 dan angka 51. 51 itu suatu angka yang menunjukkan jumlah karbon emisi yang harus kita kurangi sampai jadi 0. Nah, di sini Bill Gates memberikan argumen-argumennya bagaimana teknologi itu bisa membantu untuk mengurangi, meminimalisir climate disaster atau krisis iklim. Yang ini udah terjadi di mana-mana sebenarnya. Kalau misalkan kalian memperhatikan sekeliling, mulai dari
musim hujan yang sekarang nggak tentu datangnya. Ini udah bulan Maret, tapi masih aja hujan deras. Angin yang kenceng banget di mana-mana di Indonesia. Kemudian banjir, yang itu tuh sebenarnya bukan karena alam, tapi ada juga peran manusia yang membuat musibah itu datang. Meskipun berbahasa Inggris, itu sangat mudah dipahami. Terus, dia itu bisa menjelaskan secara runtut sebab akibat gitu. Jadinya tuh jelas peran kita tuh seperti apa, gimana gitu. Aku merasa ini it's a wake up call kalau iklim kita nih, bumi kita tuh nggak baik-baik aja. Kalau kita nggak take action dari sekarang, mulai dari hal-hal kecil, ngurangin emisi karbon, misalnya nih, lebih banyak menggunakan angkutan umum atau jalan kaki, kemudian tidak menyampah banyak gitu. Kita mengompos sendiri di rumah, menggunakan barang-barang yang bisa digunakan kembali, bukan sekali pakai. Itu tuh juga termasuk salah satu langkah kecil untuk menjaga bumi kita. So, I think that's it, my 2021 reading journey. Semoga ada manfaatnya. Thank you for watching and assalamualaikum.